Hao Ren melakukan kultivasi di kantor Suhan dengan mata tertutup sampai getaran telepon mengganggunya pada jam 6 sore. "Di mana kau, Ren? Mari makan malam di kompleks Hongji. Aku yang bayar." Zhao Jiai berteriak dengan bersemangat melalui telepon. "Aku tidak ikut. Ada hal lain yang harus aku lakukan," kata Hao Ren. "Sialan, kau." Zhao Jiai berusaha meyakinkannya, tetapi Hao Ren masih berkata tidak. Sehingga, dia harus menerimanya, waktunya berakhir. "Aku pergi." Hao Ren berdiri dan berkata pada Suhan setelah menyadari saat itu sudah jam 6 sore. "Baik," Suhan mengangguk. Melihat Suhan tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan lagi, Hao Ren meninggalkan kantornya dan menaiki bis menuju tempat Zhao Yanzi. Hari ini hasil ujian tengah semesternya akan dikeluarkan. Karena itu, sebagai pembimbingnya juga calon suaminya, Hao Ren ingin mengetahuinya sesegera mungkin. Hao Ren tahu makan malam di kompleks Hongji dengan Zhao Jiai tidak akan berakhir dengan cepat, jadi dia memutuskan untuk memilih Zhao Yanzi daripada para pria itu setelah mempertimbangkannya. Pintu depan setengah terbuka untuk Hao Ren saat dia tiba di sana. Dia berjalan masuk dan melihat Zhao Hongyu meletakkan beberapa hidangan di meja makan. "Bibi?" Hao Ren menyapa. "Hehe, kau sampai." Zhao Guang pergi menjemput Zi, dan mereka juga akan segera tiba. Zhao Hongyu tersenyum lembut dan berkata. Hao Ren bertanya setelah sedikit ragu-ragu, "Bibi, apakah bulan depan ulang tahun Zi?" Ya. Aku kira dia akan memberitahu kepadamu tentang hal itu." "Kenapa? Apakah kau mempersiapkan hadiah untuknya?" Zhao Hongyu bertanya sambil meletakkan piring-piring dengan teratur. "Apakah akan ada banyak orang hari itu? Apakah Lautan Barat juga datang? Bukankah Lautan Timur dan Lautan Barat tidak harmonis?" Hao Ren menanyakan beberapa pertanyaan tanpa henti. "Apakah Suhan mengatakan padamu semua ini?" Zhao Hongyu tertawa. "Tidak perlu khawatir. Kau sudah jadi bagian dari Lautan Timur kami dan kami pasti tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu." Zhao Hongyu mengelus kepalanya seolah-olah dia Zi dan berkata saat dia melihat betapa khawatirnya Hao Ren, "Jangan terlalu memikirkannya, bersikap biasalah. Jika terjadi sesuatu, aku dan ayah Zi yang akan mengurusnya." "Baik." Hao Ren mengangguk. Setelah kata-kata Zhao Hongyu yang menenangkan, tidak banyak yang bisa Hao Ren katakan. Kelihatannya memang ada konflik di antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Namun, itu belum menjadi suatu masalah bagi Zhao Yanzi karena orang tuanya yang mengurus semua tekanan. "Shoot!" Zhao Yanzi membuka pintu dan masuk, menggenggam tangan Zhao Guang. Dia cemberut tidak lama setelah dia melihat Hao Ren dalam ruangan. Dia masih tidak dapat menerima kenyataan Hao Ren telah merudungnya tadi malam. "Baik, pergi cuci tanganmu dan mari makan malam." Zhao Hongyu berkata pada keduanya dengan lembut. Setelah keempatnya duduk di meja, Zhao Hongyu bertanya pada Hao Ren bagaimana keadaan nenek di rumah. Kemudian dia bertanya jika membimbing Zhao Yanzi mengganggu pelajaran Hao Ren sendiri. Dia sengaja tidak menyebutkan apapun tentang pertikaian Hao Ren dan Zhao Yanzi tadi malam. Hao Ren menjawab setiap pertanyaan sementara Zhao Yanzi memberinya muka dingin, mengabaikannya di meja makan. Setelah itu, Zhao Hongyu bertanya pada Zhao Guang mengenai undangan untuk pesta ulang tahun Zi.
Aku sudah menyelesaikan daftar dan meminta Perdana Menteri Xia untuk mengirim undangan keluar terakhir kali aku kembali ke Istana Naga. Sejauh ini, Lautan Selatan, Lautan Utara, dan Lautan Barat semua hadir. Beberapa Raja Naga Sungai yang terletak lebih jauh akan mengirimkan hadiah ucapan selamat mereka. Beberapa Raja Naga Danau akan datang juga, kata Zhao Guang. Berapa banyak orang dari Lautan Barat yang akan datang? Zhao Hongyu bertanya. Kira-kira 50 orang. NC Tua Zi sendiri juga akan datang, Zhao Guang berkata saat dia mengambil sayuran dengan sumpit. Bukankah pengasingan 100 tahun kultivasinya belum sampai 100 tahun? Kenapa dia hadir? Zhao Hongyu bertanya. Semuanya karena kejadian ini, Zhao Guang berkata dengan jijik. Zhao Hongyu sedikit mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun kita tidak takut padanya karena Zhao Kuo akan ada di sana, katanya. Itu benar. Tapi masalah terbesar bukan si Tua Zeng. Ini mengenai para inspektur dari daerah yang berbeda. Suhan memiliki hubungan yang baik dengan kita, dan dia tidak pernah menimbulkan masalah bagi Lautan Timur. Tapi sulit untuk mengatakan jika inspektur lainnya akan melakukannya, kata Zhao Guang dengan serius. Zhao Hongyu menunjuk pada hidangan-hidangan itu ketika dia menyadari Hao Ren sedang mendengarkan dengan cermat. Makan dulu. Kita akan membicarakannya nanti, katanya. Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri, ulang tahun Zhao Yanzi akan menjadi peristiwa besar. Sepertinya banyak naga kuat akan hadir. Oh, aku bertemu wali kelas Zi ketika aku menjemputnya hari ini, kata Zhao Guang tiba-tiba. Oh, aku baru saja hendak bertanya. Bagaimana? Hasil tengah semester Zi seharusnya sudah keluar, kan? Zhao Hongyu tiba-tiba bersemangat. Sudah keluar, tapi wali kelasnya tidak memberitahuku tentang itu. Dia mengatakan bahwa rapor akan dibagikan saat pertemuan orang tua dan guru besok malam, kata Zhao Guang. Saat orang tuanya berbicara tentang nilai-nilainya, Zhao Yanzi makan dengan kepala tertunduk, pura-pura tidak mendengarkan sama sekali. Namun, Hao Ren mengira hasilnya buruk dari reaksinya. Besok malam? Terburu-buru sekali. Aku sedang mengerjakan sebuah desain belakangan ini dan tidak akan dapat meluangkan waktu untuk besok. Bisakah kau yang pergi? Tanya Zhao Hongyu. Aku tahu kau sibuk hari-hari ini, tapi aku sedang mengatur hal-hal untuk acara ulang tahun Zi, dan aku harus berkunjung ke tetua MU dari hutan angin sepoi-sepoi. Kau tahu orang-orang seperti dia bahkan tidak akan datang jika aku tidak mengantarkan undangan itu sendiri. Begitu aku di sana, dia akan bersikeras untuk bermain catur dan mengobrol. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa kembali, jawab Zhao Guang. Zhao Hongyu menghela napas. Besok adalah tenggat waktu untuk menyerahkan cetak biru untuk New Times Square Beijing, dan aku benar-benar ingin mendapatkan penawaran ini. Hanya ada 8 studio desain arsitektur dari seluruh dunia yang mendapat kesempatan untuk menawar. Baik. Tidak apa-apa jika kalian tidak bisa datang. Zhao Yanzi berteriak, tidak puas. Melihat putri mereka mengamuk, Zhao Hongyu dan Zhao Guang saling melihat tanpa daya. Tepat ketika Zhao Hongyu hendak meninggalkan rencananya untuk penawaran desainnya, Hao Ren berkata, aku bisa pergi mewakilimu. Zhao Guang dan Zhao Hongyu memandang Hao Ren pada saat bersamaan.
Kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk. Itu bagus. Seharusnya tidak ada hal yang penting untuk pertemuan ini selain mengeluarkan rapor. Zhao Hongyu mengangguk ke arah Hao Ren dan berkata, "Kalau begitu, tolong pergi untuk mewakili diri kami kali ini, Ren." Pertemuan orang tua dan guru dimulai pada pukul 6 besok, dan Zi berada di kelas 8 kelas kedua. "Tolong jangan terlambat," kata Zhao Guang. Dengan mengatakan ini, dia juga setuju dengan ide Hao Ren menghadiri pertemuan untuk mereka. Hao Ren tiba-tiba teringat paman ketiga Zhao Yanzi. Tapi kemudian, dia ingat bahwa temperamen pria itu akan menjadi keajaiban baginya untuk tidak menyinggung para guru. Zhao Guang tidak akan berani membiarkannya pergi ke pertemuan orang tua dan guru sama sekali. Emosi buruknya akan meledak jika para guru mengatakan sesuatu yang buruk tentang Zhao Yanzi, dan dia memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekolah dengan satu pukulan mudah. Setelah masalah itu telah dipecahkan, mereka mengobrol sebentar sebelum makan malam selesai. Hao Ren mengikuti Zi naik ke atas untuk memulai bimbingan belajar. Di saat bersamaan, Zhao Guang dan Zhao Hongyu tetap di bawah untuk mendiskusikan beberapa hal lagi. Mulut Zhao Yanzi cemberut segera mereka sampai ke kamarnya. Sambil mengabaikan sikapnya, Hao Ren mengeluarkan buku-buku dan berkata, "Kita masih berfokus pada bahasa Inggris hari ini, dan kau akan belajar perbedaan antara to dan for, dan kapan mereka sebaiknya digunakan." Zhao Yanzi meletakkan tangannya di meja dan dagunya di tangannya. Sama sekali tidak fokus. Dia tidak terlihat energik dalam seragam birunya. Hao Ren mengira ini pasti posisi biasanya di kelas karena nilainya sangat buruk. Dengarkan baik-baik karena ini sangat penting dan berguna di tes. Hao Ren mengetuk meja dengan jarinya. Zhao Yanzi masih tidak mau bekerja sama. Mulut kecilnya mengembung, dan dia melamun hari ini. "Wajah apa ini? Kau tidak mau memperhatikan lagi karena ujiannya telah selesai?" Hao Ren bertanya. "Kakiku masih sakit karena kau tarik kemarin." Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak padanya. "Benarkah? Bekas gigitanmu masih ada di tanganku juga?" Hao Ren menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan kepadanya. "Kau pantas mendapatkannya." Zhao Yanzi mengeram. "Oh, jadi aku harus membiarkanmu menendangku dan tidak melakukan apa-apa?" Hao Ren bertanya. "Yah, kemarin malam kau..." Wajahnya tersipu ketika dia berhenti di tengah-tengah kalimat. Hao Ren teringat kemarin malam dan melihat ke arah kakinya. Zhao Yanzi mengenakan kaos kaki sekolah putih, dan kaki bawahnya menunjukkan sedikit lekukan. Tidak mencolok, tetapi bentuk kakinya sangat cantik. Melihat mata Hao Ren bergerak ke bawah, Zhao Yanzi berteriak keras lagi. "Kau masih melihat? Bukankah kau mengenakannya supaya dilihat orang?" tanya Hao Ren. "Mesum." Zhao Yanzi melemparkan tinjunya pada Hao Ren. Dia menangkap tinjunya dan tertawa. "Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari mulai." Namun, Zhao Yanzi menatap dia dan berkata, "Kau minta maaf dulu." Hao Ren terus tertawa dengan tinju Zhao Yanzi dalam tangannya. "Kau mengintip kakiku kemarin. Minta maaf untuk itu." Zhao Yanzi melanjutkan, dia terlihat seperti pacar yang lancang. "Baik, baik, baik. Aku seharusnya tidak mengamati kakimu," kata Hao Ren. "Apa kau menyesal?" Zhao Yanzi belum bersedia mengabaikannya.
Hao Ren mendesah, aku minta maaf. Nah, itu lebih baik. Zhao Yanzi menarik tinjunya, tetapi dia masih menyipitkan matanya dengan marah. Hao Ren tidak tahan untuk menertawakan gadis kecil ini yang kesal sepanjang hari karena hal itu. Aku hanya melihat kaki mulusmu, kemudian. Hao Ren menghentikan pemikirannya. Sampai situ. Ini akan membuatnya orang mesum jika dia terus memikirkannya. Pelajaran hari ini perbedaan antara preposisi, to, dan for, dan kapan mereka digunakan dengan subjek. Hao Ren membuka bukunya dan melanjutkan pelajaran. Namun, Zhao Yanzi tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dari kamar. Apa yang gadis ini kerjakan? Dia berusaha membuatku kesal tanpa alasan. Hao Ren sedikit marah karena Zhao Yanzi mengganggunya terus-menerus. Zhao Yanzi bergegas kembali ke kamar pada saat Hao Ren baru saja hendak keluar untuk mencarinya. Dia hampir menabrak lengannya. Apa yang kau lakukan? Hao Ren bertanya ketika dia duduk kembali ke meja setelah Zhao Yanzi. Dia melemparkan sesuatu pada Hao Ren. Hao Ren melihatnya dan menyadari itu adalah sebuah plester. Dia bertanya kebingungan, untuk apa kau memberiku ini? Untuk lukamu, bodoh. Zhao Yanzi berkata dengan kasar. Aku punya bekas gigitanmu di mana-mana, dan hanya ada satu plester. Hao Ren melirik sekilas padanya. Itu untuk ini? Zhao Yanzi terdengar semakin kesal ketika dia menunjuk ke arah siku kiri Hao Ren. Hao Ren mengangkat lengannya tetapi tidak dapat melihat lukanya. Dia menyentuh tempat yang tidak bisa dia lihat dengan tangan kanannya dan merasa sakit. Benar-benar ada luka di sini. Pikir Hao Ren. Aku tidak yakin kapan mendapatkannya saat panjat tebing atau tergores sementara aku bermain basket hari ini. Dia melihat ke bawah pada plester di meja dan berkata pada Zhao Yanzi, terima kasih. Dia membalikkan kepalanya menjauh saat buntut kuda kecilnya bergoyang. Hao Ren kembali tertawa. Dia menyobek plester itu dan berusaha memasangkan di lukanya. Namun, tidak mudah meletakkan dengan tepat pada titik buta seperti itu. Dia berusaha menempelkannya dengan tangan kanan sambil membengkokkan siku kirinya. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya bisa mengandalkan sentuhannya. Hao Ren beberapa kali gagal, terlihat seperti seekor gorila yang sedang menggaruk dirinya. Bodoh! Zhao Yanzi tidak tahan lagi. Dia mengambil plester itu dan memasangkannya dengan waktu singkat. Bisa saja menawarkan bantuan dari tadi, Hao Ren berpikir pada dirinya. Akan tetapi, dia sedikit tersentuh oleh plester yang Zhao Yanzi bawakan untuknya. Dia membawakannya segera saat dia melihat lukanya. Satu-satu masalahnya hanya pada pola kartun pada plester merah muda itu. Dia memutuskan untuk tidak terganggu karena akan tersembunyi di bawah lengan baju. Sekarang kita akan membicarakan tentang preposisi, to, dan. Hao Ren melanjutkan kelasnya, dan Zhao Yanzi akhirnya tenang dan mulai mencatat. Nilainya buruk, tetapi tulisan tangannya cukup baik untuk dilihat. Setelah 1 jam, Zhao Guang masuk untuk mendapatkan Hao Ren dan bertanya bagaimana pelajarannya. Karena Zhao Hongyu mengerjakan rancangannya di loteng, Zhao Guang membawa Hao Ren ke ruang sebelah. Bau pembasmi serangga telah hilang. Zhao Guang menanyakan padanya beberapa detail sehubungan dengan kultivasinya. Kecakapan Hao Ren dalam berlatih gulungan konsentrasi jiwa semakin lama semakin baik. Namun,
Memperoleh terobosannya bukan hanya masalah kecakapan. Zhao Guang menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan Hao Ren tentang kultivasi. Setelah memperoleh instruksi dari Zhao Guang, Perdana Menteri Xia dan Suhan termasuk juga nasihat Lu Qing yang peduli, Hao Ren dapat memahami semakin banyak titik-titik kritis dalam melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Dia dapat menghimpun ide dari mereka dan mendapatkan dukungan mereka. Tidak setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan dari keempat master ini, terutama hanya teknik dasar seperti ini. Keinginan Hao Ren yang tulus untuk belajar adalah salah satu alasan mengapa mereka semua bersedia mengajarkan semua yang mereka ketahui. Hampir jam 9 malam setelah sesi pendampingan Zhao Guang, dan pemahaman Hao Ren mengenai gulungan konsentrasi jiwa mencapai tingkat yang lebih lanjut. Dia kembali ke kamar Zhao Yanzi dan menemukannya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia sudah berganti ke piyamanya, yang membuat dia terlihat cukup manis. Hao Ren mengambil bukunya dan bertanya, "Apa kau mengerjakan dengan buruk di ujian?" Sudah lama dia ingin bertanya pertanyaan ini pada Zhao Yanzi, tetapi dia menahan dirinya hingga hendak pergi. "Jika aku mengerjakannya dengan buruk, kau pasti guru yang buruk." Dia mengangkat kepalanya dan berkata. Hao Ren menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil meninggalkan kamar. Hao Ren tidak ingin Zhao Guang mengantarkannya ke sekolah, malah dia memaksa untuk menaiki bis. Jika dia mengerjakannya dengan baik, itu pasti karena kerja kerasnya sendiri. Aku mengerjakan tugas yang tanpa pamrih, pikir Hao Ren. Saat Hao Ren kembali ke asramanya, dia mendapati para pria dari asrama di seberang lorong di asramanya bermain kartu sementara Zhao Jiai, seorang pemain kartu yang aktif, berada di tempat tidurnya di waktu yang cukup awal ini. "Zhao Jiai, mengapa kau tidak bergabung dengan mereka?" tanya Hao Ren sambil meletakkan bahan bimbingannya di atas meja. "Aku perlu beristirahat lebih awal untuk latihan besok," Zhao Jiai berkata. "Apa kau sudah selesai membimbing?" "Ya." "Oh, jangan menungguku besok malam, karena aku perlu pulang ke rumah," kata Hao Ren. "Berapa banyak yang kau dapatkan dari membimbing tiap bulan?" Zhao Jiai bertanya. "Beberapa ratus yuan," Hao Ren mengarangnya. "Berhenti membimbing jadi kau bisa bermain basket bersamaku setiap sore. Kita akan menjadi partner yang terbaik di lapangan." Zhao Jiai mendesak dengan bersemangat. "Maaf, point guard, tetapi kau sendirian." Hao Ren mengambil baskomnya dan memukulnya. Dengan perlahan ke perut Zhao Jiai sebelum turun ke koridor untuk membersihkan diri di kamar mandi umum. Pada jam 5:30 keesokan paginya, Zhao Jiai melompat dan membangunkan Hao Ren yang ada di tempat tidur atas. Membuka matanya dengan mengantuk, Hao Ren melihat Zhao Jiai yang energik berdiri di depannya. Dia tahu Zhao Jiai tidak tidur karena terlalu bersemangat. "Waktunya pergi. Kita akan terlambat kalau kau tidak buru-buru," Zhao Jiai mendesak. Dibangunkan oleh tarikan Zhao Jiai, Hao Ren tidak punya pilihan selain bangun. Chao Ronghua dan Yo Liren yang juga terbangun oleh keributan itu, memaksa diri mereka untuk bangun. Yang mengejutkan mereka, para pria di asrama yang berdekatan juga bangun. "Walah, ini baru jam 5:30 pagi." Hao Ren takjub. "Mari pergi dan melihat Zhao Jiai dan Hao Ren berlatih." Yurong memanggil, keluar dari asramanya mengenakan sepasang celana pendek. "Sial,
Tidak ada yang bisa ditonton. Zhao Jiai berteriak. Kita tidak akan menontonmu, jelek. Kami ingin melihat Xie Yujia bermain. Huang Jianfeng berteriak balik. Hao Ren mulai berkeringat setelah memahami alasan mengapa para pria menarik diri mereka keluar dari tempat tidur sepagi ini. Setelah tersandung-sandung dan akhirnya membersihkan diri dalam kamar mandi, mereka bergegas menuju gerbang utama sekolah. Ini pertama kalinya mereka bergegas keluar dari gedung asrama segera setelah pintunya dibuka. Xie Wanjun sudah menunggu di gerbang bersama para pria dari tim basket. Dia melihat ke jamnya sambil menghitung mundur waktunya. Zhao Jiai, yang sedang bercakap-cakap dengan Yurong dan lainnya, berlari cepat menuju mereka. 3. Zhao Jiai ada di depan Xie Wanjun sebelum hitungan jatuh kedua. Jika kau terlambat, kau tidak perlu bergabung dengan kami di masa depan, Xie Wanjun berkata dengan ekspresi tegas. Kemudian, dia berbalik kepada anggota tim yang lain dan berkata, mulai lari pagi. Dengan langkah yang mantap, dia mulai berlari sementara yang lain mengikutinya dengan gerakan seragam. Melihat pada Zhao Jiai yang terlihat malu, Yurong meramalkan, bekerja di bawah pria yang tegas seperti itu, aku rasa hari-hari Zhao Jiai yang menyenangkan sudah berakhir. Hao Ren terkekeh sebelum menyeberangi kampus menuju lapangan basket di dekat stadium. Yurong dan orang-orang usil lainnya mengikuti dari dekat untuk melihat mereka berlatih. Saat Hao Ren tiba di lapangan basket, dia melihat Xie Yujia yang memakai celana pendek dan kaos olahraga putih sudah berlatih. Sepedanya diparkir di luar lapangan. Dia sedikit kaget melihat kumpulan besar pria. Hao Ren mendekat dan menggaruk kepalanya dengan malu. Mereka memaksa datang dan menonton. Mata cantik Xie Yujia mengedip dan dia tetap diam. Dengan rambutnya yang diikat ekor kuda panjang, dia terlihat luar biasa bersemangat dan muda. Sepatu sneaker putihnya mempertunjukkan pergelangan kakinya yang bahkan lebih putih dari sepatunya. Warna kulitnya sesuai dengan gambaran dari putih salju. Huang Jianfeng dan lainnya, yang jarang berpotongan jalan dengan ketua kelas itu, mata mereka berbinar-binar saat melihat Xie Yujia yang bersemangat dari jarak dekat. Mereka pernah melihat Xie Yujia di kelas, tetapi mereka tidak pernah membayangkan gadis yang bermartabat ini bisa begitu atletik. Apa kau sudah makan pagi? Mengabaikan tatapan-tatapan yang memuja, Xie Yujia bertanya pada Hao Ren. Belum. Kami langsung dari asrama, dan juga kantin belum buka, Hao Ren menjawab. Xie Yujia mengangguk dan berlari ke sepedanya. Dia mengangkat sebuah tas dari keranjang dan menyerahkannya pada Hao Ren. Aku bangun pagi dan membeli beberapa bakpao, katanya. Hao Ren takjub. Kau sebaiknya memakannya sehingga kau akan memiliki kekuatan untuk berlatih. Aku sudah makan, Xie Yujia mendorong bakpao itu ke arahnya. Ketua kelas. Kami ingin makan bakpao juga. Huang Jianfeng berteriak. Itu 3 bakpao terakhir. Selain itu, kalian tidak ke sini untuk berlatih, kata Xie Yujia, berbalik untuk melihat mereka. Kami ingin berlatih juga. Mereka melanjutkan dengan tuntutan mereka. Xie Yujia berbalik menghadap Hao Ren dan mengabaikan mereka. Ketua kelas, abaikan mereka, Hao Ren jengkel. Setelah memakan bakpao, dia segera merasa lebih baik. Baik.
Kau pemanasan sedikit, dan kemudian aku akan memperlihatkan padamu bagaimana cara bermain basket. Xie Yujia mengangguk pada Hao Ren dengan cepat. Hao Ren mengangguk, meskipun dia merasa tidak nyaman membiarkan seorang gadis menunjukkan padanya bagaimana bermain basket. Sementara Hao Ren melakukan pemanasan, Xie Yujia mengangkat basket berwarna jingga dari tanah. Aku akan memperlihatkan padamu satu dasar, menggiring bola. Menggiring bola, lebih dari hanya sekedar memantulkan bola, katanya. Xie Yujia membungkukkan punggungnya dan tetap rendah, menggerakkan lengan kirinya di depan tubuhnya dalam pertahanan sementara tangan kanannya mendorong bola basket dengan cekatan. Bola langsung melambung, dan Xie Yujia mengikuti momentum dan memegang bola di telapak tangannya sebelum mendorong bola kembali ke bawah dengan gerakan standar pergelangan tangannya. Gerakan itu sama mulusnya seperti melatih tai chi di air. Kecuali kecepatan yang lebih lambat, gerakan itu hampir sama profesionalnya dengan para pemain basket yang disiarkan di TV. Melihat ekspresi tertegun Yurong dan lainnya, Hao Ren tidak lagi malu belajar basket dari seorang gadis. Sang ketua kelas adalah seorang ahli basket dalam penyamaran. Tetapi, tunggu. Apa yang mereka lihat? Hao Ren menemukan ekspresi wajah mereka cukup aneh dan mengikuti pandangan mata mereka. Bukan basket yang mereka lihat melainkan garis leher rendah dari kaosnya pada saat Xie Yujia membungkuk untuk menggiring bola. Di bawah kaos putih, sebagian kulit putihnya dan bahkan sebagian kontur dadanya yang indah terekspos. Hao Ren segera menghalanginya dari pandangan mereka. Kau? Dia menunjuk ke dada Xie Yujia dan bergumam, garis lehermu. Melihat ke bawah ke arah garis lehernya, Xie Yujia berteriak malu. Dia segera berdiri tegak sambil meletakkan tangan kirinya ke garis leher kaosnya yang longgar. Wajahnya langsung memerah. Di pagi yang berkabut, semburat wajahnya terlihat jelas dan cantik. Ren, di mana moralmu? Yurong dan lainnya berteriak dengan marah. Mendengar teriakan mereka yang tidak tahu malu, Xie Yujia terlihat tidak senang dan dia menggigit bibirnya secara naluriah. Baik, pergi dari sini. Jangan membuat ketua kelas kesal. Hao Ren mendekat untuk mengusir mereka. Yurong dan lainnya disingkirkan dari lapangan basket sementara mereka masih memprotes. Pemandangan mereka akan kurang jelas melalui pagar. Hao Ren kembali ke lapangan dan berkata pada Xie Yujia, "Aku mengusir mereka pergi. Ketua kelas, mari kita lanjutkan." Baik, wajah Xie Yujia masih merah muda, tetapi dia melanjutkan, menggiring bola. Aku sampai di mana?" "Katamu menggiring bola tidak semudah memantulkan bola, dan kemudian kau menunjukkan gerakannya," kata Hao Ren. Saat melihat Xie Yujia masih merasa tidak nyaman, Hao Ren melanjutkan, "Ketua kelas, kau tunjukkan saja gerakannya. Aku tidak akan membiarkan mataku berkeluyuran ke tempat yang tidak seharusnya." Mendengarkan perkataannya yang menenangkan, wajah Xie Yujia semakin memerah. Dia diam-diam memarahi dirinya karena mengabaikan garis leher kaos saat membungkuk untuk menggiring bola. Bahkan, dia sengaja memilih kaos dengan garis leher yang lebih kecil, tetapi kelihatannya para pria memiliki mata yang lebih tajam daripada yang dia antisipasi. Sementara Hao Ren berusaha menenangkannya, dia berpikir pada dirinya sendiri. Yurong dan yang lain sungguh buruk berani mengintip ketua kelas. Sekarang pemandangan itu hanya untuk mataku. Jika Yurong,
yang berdiri jauh di luar lapangan, mengetahui pikiran Hao-Ren. Dia akan bergegas ke dalam dan memukuli Hao-Ren dengan kuat karena menjadi seorang yang begitu munafik. Xie Yujia mengangkat garis kaosnya sebelum membungkuk lagi dan menjelaskan, "Aku akan menunjukkan padamu posisi menggiring bola yang benar. Jaga kaki tetap terbuka pada jarak yang nyaman dan tekuk lutut sedikit. Sandarkan tubuh ke depan dan jaga kepalamu di atas." Untuk mengamati situasi di lapangan. Kemudian, angkat siku kiri untuk melindungi bola. Xie Yujia berdemonstrasi sambil menjelaskan poin-poin yang penting. Selama proses tersebut, Hao-Ren menyaksikan gerakan tangan dan kakinya dan kulit putih yang terlihat di garis lehernya. Meskipun dia melihat garis leher Xie Yujia telah longgar lagi, dia memusatkan pikirannya pada gerakan lengannya saat menggiring bola. Setelah itu, Xie Yujia menyerahkan bola pada Hao-Ren agar dia berlatih. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menurunkan punggungnya untuk membuat Hao-Ren berada di posisi yang tepat. Xie Yujia tampak alami membimbingnya, tapi Hao-Ren tidak nyaman dengan gadis cantik ini berdiri di dekatnya dan menggeser telapak tangannya yang halus di sepanjang pergelangan tangannya. Ketika dia tidak mengikuti instruksinya, dia bahkan menggerakkan lengannya melawannya untuk memperbaiki gerakannya. Dia adalah pelatih pribadi Hao-Ren yang cantik. Menjijikan? Tidak tahu malu, berdiri di luar pagar, Yurong dan para pria menyaksikan kontak yang intim antara Xie Yujia dan Hao-Ren di lapangan basket lebih dari 10 meter jauhnya. Mereka terbakar rasa iri.